Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, hari ini persidangan tidak jadi dilaksanakan karena ketiga ahli tidak hadir, yaitu ahli forensik, Dr. Hastri, kemudian juga dari ahli pidana dan ahli apa? Ada satu lagi, tiga ahli aja ya, tidak hadir dan tidak dilaksanakan persidangan hari ini. Saksi ahli, kita bicara sekarang masalah saksi ahli yang pada saat memberikan keterangan masalah DNA, noda merah, noda darah, ya. Kemudian kita bicara masalah DNA disampaikan oleh saksi ahli bahwa adanya profil DNA dari seorang saksi, yaitu di puntung rokok. Di sana ada profilnya Kosasih, juga Ramdhanu dan juga Wahyu di puntung rokok itu. Dan disampaikan bahwa puntung rokok itu ada di asbak dan asbaknya itu ada di dalam TKP. Maka disimpulkan oleh saksi ahli bahwa ketiga orang ini yang dimaksud adalah ada di TKP. Artinya kenapa di TKP? Karena puntung rokoknya ada di TKP. Ada di dalam asbak, secara logika berarti dia merokoknya di dalam TKP. Pertanyaannya adalah kapan? Nah, itu pertanyaannya. Kapan itu dihisapnya? Itu tidak bisa ditentukan oleh proses daripada lab daripada DNA dari puslapor. Tidak bisa ditentukan kapan itu dihisapnya. Tanggal berapa, jam berapa, nggak bisa ya. Cuma DNA-nya bisa dideteksi. DNA punya siapanya, itu bisa dideteksi. Kalau waktunya nggak bisa dideteksi, kapan itu? Nah, seperti itu. Tetapi karena itu rokoknya itu ada di TKP, maka diduga atau dipastikan bahwa itu ada di TKP. Walaupun bisa saja, ya bisa saja rokoknya misalkan ngerokoknya di mana, di Bunihayu misalkan ya, terus diambil karena orang niatnya jahil misalkan ya, niatnya jelek, diambillah puntung rokoknya disimpan di TKP, ya bisa saja seperti itu ya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi di fakta persidangan menyatakan bahwa diduga bahwa DNA itu berarti diduga bahwa orang-orang ini ada di TKP. Kalau kita lihat daripada keterangannya Wahyu waktu itu jadi saksi di persidangan, bahwa di tanggal 14 kalau tidak salah ya, bahwa mereka datang ke TKP dan mereka pada merokok di sana. Disebutkan di sana rokoknya jenis-jenis apa, Wahyu rokoknya apa, Marlboro apa, Black apa-apa gitu di situ ya. Kemudian Ramdhanu Scorpion, kemudian Kosasih apa gitu kan. Nah, biasa saja bahwa rokok itu rokok yang tanggal 14. Ya karena sekali lagi tidak bisa ditentukan kapan itu dihisapnya si rokok itu, seperti itu. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah noda darah. Baik itu noda darah di kedua tersangka, baik itu noda darah yang ada di Ramdhanu, juga noda darah yang ada di Pak Yosep. Kalau di saudara Ramdhanu, noda darahnya ada 2 DNA asing. Kalau di Pak Yosep, noda darah korban. Malah sekarang muncul ada 5 noda darah katanya. Seperti itu, ya. Dan itu diindikasikan bahwa noda darah korban. Nah, justru pertanyaannya sekarang adalah pertanyaan kepada saudara Ramdhanu. Noda darah itu dari mana datangnya? Dari siapa? Ya, itu kan pertanyaan sebenarnya. Dari mana, dari siapa? Nah, tentunya itu kan ditanyanya adalah kapan baju atau yang ada noda darahnya itu kapan disita oleh penyidik. Karena disampaikan oleh pada saat penyelidikan, pada saat di persidangan bahwa itu hasil daripada penggeledahan di rumahnya Ramdhanu setelah disita oleh bagian apa namanya, bagian ya dari penyidik ya, digeledah rumah Ramdhanu, disitalah. Nah, itu kapan pelaksanaan penyitaan itu atau penggeledahan itu jadi pertanyaan.
Kenapa ada noda darah asing, DNA asing maksudnya? Dan tentu sekali lagi itu dipertanyakan kepada saudara Ramdhanu, ini dari mana asalnya? Satu itu. Kedua, apakah kaos yang tadi ada DNA asingnya, apakah itu memang sesuai dengan baju yang dipakai pada saat kejadian? Nah, itu juga dipertanyaan seperti itu kan, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bertanya kepada noda darah yang ada di Pak Yosef. Noda darah yang ada di Pak Yosef itu sudah jelas katanya noda darah daripada korban. Nah, udah jelas. Sekarang pertanyaannya kita samakan pertanyaan dengan masalah yang tadi DNA di puntung rokok. Bahwa diduga, kata ahli, bahwa yang bersangkutan ada di TKP. Karena rokoknya ada di TKP, puntung rokoknya. Sekarang kalau untuk Ramdhanu, noda darahnya, disitanya, itu kapan? Dan itu apakah baju yang dipakai pada saat kejadian? Nah, itu dipertanyakan tentunya. Ya, apakah itu memang bajunya yang dipakai pada saat kejadian, kemudian juga apakah kapan diambilnya itu, karena kalau misalkan ada jeda waktu, ya sekali lagi kalau ada jeda waktu kan kemungkinan terjadi bisa saja, ya kan, misalkan terjadi dan misalkan kalau misalkan ada jarak 1 hari atau 2 hari ya bisa saja ada kejadian insiden, tabrakan atau apa sehingga menempel darah daripada misalkan yang kecelakaan atau apa, ataupun ada pertikaian ataukah ada berantem. Nah, itu bahkan jeda waktunya itu sebenarnya kan yang jadi pertanyaan itu. Kalau misalkan itu diambil ada noda darah itu pada saat kejadian di tanggal 18, ini akan jadi sangat pertanyaan yang sangat kuat ya, yang akan jadi petunjuk nantinya. Untuk Pak Yosef, kapan diketahui bahwa di sana ada noda darah? Itu diketahuinya pada saat melapor ke polsek. Ya kan? Itu di media ada, di persidangan juga ada. Pada saat melapor ke polsek diketahui ada noda darah itu, kemudian diambillah baju itu. Artinya bahwa itu selang tidak jauh. Tanggal 18 pagi-pagi, karena Pak Yosef kan melapor ke polsek pagi-pagi. Artinya tidak jauh dari proses kejadian. Ramdhanu kapan pertanyaannya? Nah, sekarang pertanyaan lagi kembali, pertanyaan yang disampaikan tadi. Kalau itu ada di TKP, kalau yang puntung rokok diduga, apakah noda darah Ramdhanu ada di TKP? Nah, ya kan? Sedangkan ini noda darah asing. Belum diketahui apakah memang ada orang asing di TKP. Sementara di fakta persidangan sampai hari ini tidak ada keterangan ada orang asing. DNA asingnya memang ada, tapi orang asingnya tidak disampaikan, tidak ada di persidangan. Apakah ada orang asing? Tidak ada disampaikan. Kalau DNA asing, ada. Ya tadi, 2 DNA asing. Dan juga ada di karpet kalau tidak salah ya. Sekarang kan noda darah di bajunya Pak Yosef. Yang kata Pak Rohman katanya cuma 1 titik. Tapi disampaikan di wawancaranya Bapak Ahmad Topan Sudirjo, Bapak Ahid di depan-depan para YouTuber, bahwa itu ada 5 noda darah. Dan disampaikan juga gambarnya oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 katanya begitu. Walaupun itu katanya disangkal juga oleh Bapak Rohman Hidayat bahwa cuma ada 1 titik katanya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo itu adalah fakta persidangan. Ya kan? Masalah nanti masing-masing memperkuat ataupun apa, ya Bapak Hakim nanti yang menentukan. Ya, Bapak Hakim yang mulia nanti yang akan menentukan. Karena semuanya sudah ada di fakta persidangan. Kembali lagi, pertanyaan yang tadi kembali, apakah mengidentifikasikan bahwa ada noda darah di kaos Pak Yosef itu menandakan bahwa Pak Yosef ada di TKP, sehubungan dengan kedua korban ada di TKP, dan ada darah, berarti pada saat eksekusi. Kalau ada noda darah, berarti bisa diduga, sekali lagi, diduga bahwa berarti ada di TKP secara tidak langsung. Kenapa? Korban ada di TKP. Darahnya, darah kedua korban. Ya. Nah, walaupun bisa saja, itu misalkan darah
Amel atau Ibu Tuti yang misalkan kecelakaan atau misalkan jatuh dari motor yang sebelum beberapa hari sebelumnya, ya itu bisa saja, itu bisa saja. Tapi kan sekarang kenyataannya bahwa itu noda darah itu ada pada saat Pak Yosef melapor ke Polsek. Ya, langsung disita oleh pihak penyidik di sana di Polsek Jalan Cagak ya. Kemudian pertanyaan kembali, kalau misalkan itu pertanyaannya sampaikan adalah pertanyaan ke Pak Yosef. Ditanyakan, Pak Yosef ini darah dari mana? Apa jawaban dari Pak Yosef? Apakah jawaban dari Pak Yosef itu akan memberikan keterangan bahwa noda darah itu adalah noda darah yang bukan pada saat kejadian? Nah, itu jawaban Pak Yosef gimana? Apakah jawaban Pak Yosef masalah noda darah yang ada di titik itu adalah karena menyemburkan bak mandi, ataukah karena gelap kemudian menempel ke tembok, ataukah pada saat membenarkan kancing setelah memegang pagi-pagi darah-darah yang banyak berceceran di pagi hari itu kemudian membenarkan kancing. Nah itu kan silakan, itu kan nanti jawaban-jawaban dari Pak Yosef ya kita tidak tahu nih. Yang mana jawaban dari Pak Yosef? Ya, jawaban Pak Yosef tentu akan jadi penilaian majelis hakim. Kan nanti akan dipersesuaikan. Kenapa dipersesuaikannya dengan siapa? Dengan para ahli, keterangan para ahli. Di saksi ahli mengatakan bahwa ada tipe-tipe daripada noda darah. Kalau misalkan noda darah itu tadi disampaikan oleh saksi bahwa apakah ini pekat apa tidak, ya noda darahnya. Kalau disebut dengan pekat apa? Pekat artinya bahwa darah itu belum terkontaminasi oleh air ataupun zat-zat kimia lainnya. Artinya kalau pekat berarti masih murni keluar dari tubuh manusia. Ya, belum terkontaminasi. Nah, apakah noda darah yang ada di Pak Yosef adalah noda darah yang disebut dengan noda darah pekat apa tidak? Nah, itu pertanyaannya. Dan kita tahu jawabannya karena sudah pernah disampaikan oleh saksi ahli. Kemudian lihat bentuknya, bentuk daripada noda darahnya. Kata ahli mengatakan bahwa ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk lonjong. Kalau misalkan bulat, bisa diduga itu adalah langsung langsung mengenai daripada objek seperti itu. Tetapi kalau lonjong itu ada pergeseran atau ada kegesek. Nah, itu biasanya bentuknya oval. Lonjong itu yang disampaikan oleh saksi. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa akan berbeda kalau itu masuk ke dalam kaos, katanya gitu. Karena bentuk kaos kan menyerap. Nah, itu pun akan beda. Nah, saksi-saksi ahli ini nanti yang akan meyakinkan kepada Bapak Hakim mengenai misteri daripada noda darah tersebut, terutama noda darah yang ada di Pak Yosef, karena berkaitan dengan apa? Dengan berkaitan dengan noda darah kedua korban. Kalau Ramdhanu itu orang asing, mungkin orang asing, DNA asing kan tidak jelas. Setelah dipersamakan dengan para saksi, ternyata tidak ada yang cocok, ya kan? Ibarat kata kalau sudah tidak cocok itu kan sudah ibarat kata ya sudah mandek gitu kan. Tapi kalau yang di Pak Yosef, karena ada keterangan bahwa itu adalah noda darahnya kedua korban, tentu akan ditelusuri. Dari mana kau bisa nempel di sini? Dan tadi, apakah semburan bak, ataukah karena gelap menempel ke tembok, ataukah karena memegang kancing kemudian habis memegang darah? Nah kan semuanya itu akan jadi penilaian Bapak Hakim yang mulia. Ya. Sekarang muncul ada 5 darah, noda darah di baju Pak Yosef. Walaupun itu disanggah oleh Bapak Rahman Hidayat. Tetapi sekarang begini. Betapa banyak kegiatan di TKP. Kalau kita lihat rekonstruksi daripada apa yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu, ya, ada ya pokoknya stick golf, golok, dan bersemburan darah di mana-mana. Saya juga memang tidak habis pikir gini ya. Memang sempat saya berpikir dan merenung gitu ya. Apakah mereka ganti baju gitu ya? Karena begini, tembok aja sampai banyak darahnya. Di tempat tidur darahnya banyak. Di karpet banyak.
di lantai banyak. Tapi kok di baju para pelaku seperti cuma sedikit ya. Ya tadi Pak Yosef cuma 1 titik katanya. Kemudian sekarang jadi nambah jadi 5. Bagaimana dengan di pakaian Ramdhanu? Bagaimana di pakaian Arigi Abi yang kita lihat di rekonstruksi itu ada pergerakan pada saat terutama yang pada saat pakai pakai lock, saya sebutnya pakai lock gitu ya, pakai olok gitu ya. Itu kan berarti ada kalau misalkan begitu, itu kan berarti ada semburan balik. Apakah cuma segitu noda darahnya? Saya hanya bisa membayangkan apa mungkin banyak apa enggak nih gitu. Sebelum ada proses pemandian ya, karena dikatakan ada proses pemandian. Nah pada saat itu kan menempel palingnya. Apakah memang ada proses mengganti pakaian? Ya kita bisa membayangkannya begini tadi. Kalau di rekonstruksi itu kan jaraknya nggak terlalu jauh, dekat gitu. Pada saat dieksekusi itu kan mereka pada dekat. Apakah tidak terkena semburan-semburan? Ya, nah itu pertanyaannya. Kok tembok aja sampai ada semburan ke tembok? Apakah ke mereka tidak ada semburan? Ataukah ada proses penggantian pakaian di saat-saat krusial? Ataukah ada pakaian yang dibuang atau dibakar, kemudian ganti baju? Nah, ini semua ya tentu. Tapi di keterangan Ramdhanu waktu persidangan kita tidak mendengar ya ada proses mengganti baju, nggak ada ya. Ya itulah, kita kembali lagi semua ini kita serahkan kepada Bapak Hakim. Bapak Hakim akan melihat nanti keterangan-keterangan yang masuk logika dan tidak masuk logika akan dinilai nanti semuanya. Ya, dan dibantu oleh para keterangan saksi ahli. Demikian materi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.